Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, dalam video kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul Seorang Player yang Regresi, atau judul aslinya Relay Flyer. Ini merupakan video part ke-19 dari video part-part sebelumnya. Jadi, bagi kalian yang belum nonton video part-part sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Oke, sekarang telah memasuki tahun kedua dari pemerintahan Celestial Maiden. Yunha saat ini telah naik ke kelas 2 SD. Yunha lagi-lagi tidak menyangka kalau mereka semua kembali masuk di kelas yang sama. Sungguh kebetulan yang luar biasa. Minji bahkan merasa risih karena mereka berlima masih bisa sekelas kali ini. Seona membenarkan ucapan dari Minji. Padahal Seona sebelumnya telah merasa khawatir apabila mereka berlima terpisah-pisah. Namun meskipun situasinya seperti ini, Yunha sangat berharap agar tidak dipertemukan kembali dengan Sena di kelas 2 ini. Dengan begitu, Yunha pun bisa merasa lega karena tidak akan bertemu dengannya di masa depan nanti. Yunha juga berharap bisa melewati tahun ajaran ini dengan situasi yang cukup nyaman. Saat Yunha sedang memikirkan hal itu, di sebelahnya nampak Yunhyuk yang sedang bisik-bisik kepadanya. Yunhyuk nampak berbisik-bisik kepada Yunha tentang anak-anak yang ada di sebelah meja mereka berlima. Keempat anak laki-laki yang ada di meja sebelah itu sudah sedari tadi memandangi mereka berlima. Dari tampang mereka saja, Yunha sudah mengetahui kalau mereka berempat merupakan anak yang bandel. Melihat tatapan mereka berempat, membuat Yunhyuk menjadi kesal. Yunhyuk berniat untuk mencaci maki mereka kembali karena telah tidak sopan menatap kemari. Yunha yang tidak mau kena masalah kemudian menyuruh Yunhyuk untuk jangan memperdulikan mereka. Dan saat Yunha balik menatap ke arah mereka berempat dengan cepat memalingkan wajahnya sembari dibarengi dengan keringat dingin. Hal itu tentu membuat Yunha keheranan. Nah, karena Yunha lupa dengan kesalahpahaman yang telah terjadi, Minji pun kembali mengingatkan Yunha mengenai masalah itu. Menurut rumor yang beredar, dikabarkan ayahnya Yunha telah berani menghajar ayahnya Sena, yang merupakan seorang CEO dari grup kakak farmasi. Dan berkat rumor tersebut, seisi sekolah kini merasa takut untuk berhadapan dan bertatap mata langsung dengan Yunha. Yunha di dalam hati bertanya-tanya, mengapa dirinya dan ayahnya malah menjadi penjahat di rumor itu. Meski Minji menyebut kata menghajar, Yunha merasa kalau itu juga tidak sepenuhnya salah. Seona nampak khawatir dengan keadaan Yunha saat ini. Yunha menegaskan kepada Seona bahwa dia sama sekali tidak masalah. Namun meski mereka saat ini sedang dihina, mereka tentu saja tidak jadi menikmati waktu yang nyaman. Dan lagi pula, yang paling Yunha pertanyakan di sini adalah kondisi tubuh dari Yunhyuk yang sangat berubah drastis. Dia yang awalnya pendek dan culun, kini malah nampak sangat tinggi dan juga nampak sangat tampan. Yunha sampai bertanya, Yunhyuk habis makan apa hingga bisa setinggi itu? Yunhyuk di sini bingung dengan apa yang Yunha pertanyakan. Yunhyuk mengakui kalau dirinya cuma berlatih sesuai dengan arahan dari bos Yunha. Dan di sela-sela latihannya itu, Yunhyuk juga sempat meminum jus buatan dari ayahnya Hayang. Mendengar jawaban dari Yunhyuk itu, membuat Yunha semakin kebingungan. Memang, Yunha sebelumnya sudah memberitahu Minji dan Seona untuk minum minuman itu agar mana mereka menjadi cepat pulih. Tapi ternyata, tanpa diduga, minuman itu rupanya bukan hanya memulihkan energi mana saja, tetapi juga membantu mereka untuk bisa tumbuh tinggi. Dan di posisi terpendek di antara mereka berlima, kini dipegang oleh Yunha. Yunha sepertinya mulai bertekad untuk meminum segelas minuman itu dari sekarang. Tak lama kemudian, seorang siswa pun masuk ke kelas sembari melapor bahwa Pak Guru akan segera datang. Langkah kakinya terdengar cukup jelas saat guru tersebut memasuki ruangan kelas. Dan bersamaan dengan hal itu, Yunhyuk pun meminta izin kepada Yunha untuk kembali ke tempat duduknya. Yunha nampak fokus melihat ke arah guru tersebut. Nah, setelah Pak Guru sudah sampai di depan para murid, ia pun mulai memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Dohon. Dialah yang akan menjadi wali kelas mereka pada tahun ini. Dari tetapan dan energi mananya saja, sudah dapat diketahui kalau guru ini bukanlah orang biasa. Dan Yunha di dalam hati menanyakan apa tujuan sebenarnya dari guru itu sehingga ia datang kemari.
Singkatnya, pada sore harinya, kita kembali diperlihatkan dengan sang kakek. Sang kakek nampak meminta kepada sang asistennya untuk melaporkan kejadian yang telah terjadi sebelumnya. Asistennya melaporkan bahwa orang tua murid yang berani menuntut Jin Seona dengan alasan kalau dia merupakan seorang demi-human telah dikeluarkan sepenuhnya dari sekolah. Semuanya sudah dibereskan sesuai dengan perintah dari sang kakek. Sang kakek memuji kinerja dari asistennya itu. Selain itu, sang kakek juga masih kepikiran tentang rencana dari grup kakak farmasi yang berusaha untuk memisahkan anak-anak itu dalam penempatan kelas. Namun karena kinerja dari tim sang kakek yang bagus, maka mereka pun berhasil menekan usaha dari mereka dan menempatkan Jeong Hayang bersama dengan anak-anak yang lain, yang tentu saja sebelumnya berada di kelas yang sama. Sang kakek juga bertanya mengenai grup kakak farmasi kepada sang asisten. Bukankah grup kakak farmasi itu merupakan sebuah perusahaan yang dijalankan oleh keturunan bocah yang bernama Kim Geon? Sang asisten membenarkan penjelasan dari sang kakek. Sang kakek tidak menyangka kalau grup kakak farmasi sampai seberani itu untuk menyabotase seorang anak yang sang kakek kini sayangi seperti cucunya sendiri. Dan menurut dari sang kakek, dunia ini sepertinya menjadi lebih baik. Oh iya, di sini sang kakek mulai menyebutkan nama aslinya. Nama aslinya adalah Min Jon-sik. Tapi untuk lebih enaknya, kita sebut saja sebagai sang kakek. Oke, sang kakek kembali menanyakan kepada sang asisten tentang bagaimana dia mengatasi masalah soal kelasnya Hayang yang telah naik ke tahun kedua. Sang asisten menjabarkan bahwa mereka telah menempatkan seseorang yang dulunya merupakan seorang player, tetapi dia sudah pensiun akibat cedera fatal yang dia alami. Namun meski begitu, menurut dari sang asisten, orang itu masihlah berkompeten di sisi dunia pendidikan. Mendengar kalau orang itu cukup berkompeten, membuat sang kakek kembali bertanya mengenai di mana orang itu ditempatkan sebelumnya. Menurut yang sang asisten dengar, orang tersebut dulunya adalah bagian dari agensi Regulars. Mendengar agensi Regulars seketika membuat sang kakek terkejut. Agensi itu merupakan sebuah klan yang dikenal menerima murid kelas S. Sang kakek yakin kalau dia merupakan orang yang terpercaya. Nah, dari dokumen yang sang kakek pegang saat ini, kita dapat mengetahui bahwa nama lengkap dari guru Dohon adalah Im Dohon. Setelah itu, sang kakek pun kembali flashback waktu ia bertanya kepada Hayang tentang siapa saja yang ingin Hayang ajak buat menjadi satu kelas pada saat ia telah naik ke kelas 2 nanti. Hayang menjawab bahwa dia ingin sekali kembali bersama dengan teman-temannya. Tetapi karena ayahnya mengatakan hal itu akan sulit, maka Hayang pun merelakan semuanya kepada takdir. Nah, karena itu yang Hayang inginkan, maka sang kakek berkata bahwa dia akan mengabulkan keinginan Hayang itu. Jujur, Hayang yang sudah cukup dewasa seperti ini mengakui kalau dia sudah paham tentang jalur tersebut. Dia sudah bukan lagi anak kecil seperti dulu. Mendengar alasan dari Hayang seperti itu, membuat sang kakek meminta maaf karena telah memperlakukan Hayang layaknya anak kecil. Maka kalau begitu, sang kakek mengubah tujuannya untuk membuat suatu prediksi. Sang kakek memprediksikan bahwa sekalipun Hayang berada di kelas 2, Hayang masih tetap bisa bersama dengan teman-temannya. Dan Hayang saat ini terbukti sangat senang karena prediksi sang kakek beneran terjadi. Oke, setelah sang kakek menutup buku cerita yang telah ia baca, ia pun merasa kalau situasi ini sangatlah menarik. Siapa sangka, dia yang awalnya hanya baca buku sendirian di tempat ini, sekarang malah mempunyai seorang anak yang ingin ia perlakukan sebagai cucunya sendiri. Setelah itu, panel kemudian berpindah ke sebuah bangunan yang telah terbengkalai. Di dalamnya terdapat Yunha dan Yunah yang sedang menunggu kedatangan dari seorang wanita yang tidak lain adalah Shin Soyoung. Yunah sangat terkejut saat mengetahui kalau Yunha sudah saling kenal baik dengan kakak itu. Yunha menjelaskan dengan ragu-ragu kalau mereka berdua sudah menjadi lebih akrab setelah mereka bertemu di Happiness. Happiness ini adalah kafe dari ayahnya Hayang. Setelah mereka berdua agak lama menunggu, angin sepoi-sepoi pun kemudian datang ke tempat mereka. Ia menandakan bahwa Nona Soyoung telah tiba di tempat ini. Yunah nampak sudah tidak sabar untuk bertemu dengan dia. Tetapi karena Soyoung merasa kalau tempat ini sangat dipenuhi oleh debu, maka angin yang awalnya sepoi-sepoi itu pun kemudian ia ubah menjadi sebuah angin puting beliung. Dan setelah beberapa saat, angin puting beliung itu pun kemudian menghilang. Dari angin itu kemudian terdengar suara tapakan kaki yang membuat Yunah menatap ke arahnya. Soyoung kini telah mendarat tepat di hadapan mereka berdua. Soyoung di sini mulai minta maaf kepada mereka berdua karena telah menunggu lama. Yunha membalas kalau mereka berdua bukan menunggu lama lagi, melainkan mereka berdua telah menunggu sangat lama. Dan Nona Soyoung sudah sangat terlambat. Jawaban dari Yunha itu membuat Soyoung menjadi kesal dan menyebut Yunha sebagai anak yang pilih-pilih.
Padahal orang lain yang ada di luar sana bahkan sampai gelisah karena tidak dapat bertemu dengan dirinya. Nah, karena Yuna belum menyapanya, Yuna pun kemudian menundukkan kepalanya di depan Nona Soyong, sembari memberikan sapaan sopan kepadanya. Dan Soyong membalas sapaan Yuna tersebut. Soyong menegaskan kepada Yuna untuk jangan memanggil dirinya dengan sebutan 12 zodiak ataupun Devin Tempest, melainkan Soyong akan senang apabila dipanggil dengan sebutan Kak Soyong. Nah, di sini Nona Soyong secara diam-diam mulai mengaktifkan mata deteksinya. Dan benar saja, ia mendapati bahwa anak yang bernama Yuna ini memang mempunyai energi mana dalam jumlah yang begitu besar. Dia juga terkejut kalau mananya sudah sebesar ini meskipun mananya sedang dikendalikan. Nah, begitu semua orang tahu tentang anak ini, maka mereka pasti akan buru-buru untuk menanamkan benih mereka kepada Yuna. Dan itu termasuk Nona Soyong sendiri. Nah, karena Yuna merasa kalau basa-basinya sudah selesai, Yuna pun meminta kepada Nona Soyong untuk mengeluarkan barang yang telah ia minta sebelumnya. Soyong mengatakan kalau ia membawanya. Soyong di sini nampak sangat bersemangat karena semua ini juga terhitung sebagai hutang budi. Dan Yunha mengetahui niat dari Soyong itu. Oke, barang yang dibawa oleh Soyong ini adalah device ataupun penyimpanan barang dan juga beberapa mana stone. Setelah Yunha melihat mana stone itu dengan seksama, Yuna pun mendapati kalau mana stone tersebut dalam kondisi yang bagus. Setelah itu, Yuna pun menanyakan kondisi dari Yuna kalau apakah dia akan baik-baik saja apabila nantinya menjadi seorang player. Yuna dengan sangat yakin menjawab bahwa dia akan baik-baik saja. Karena Yuna juga tidak merasa keberatan, maka Yunha pun akan berhenti menentang keinginan dari Yuna itu. Yunha kemudian mengeluarkan sebuah pedang panjang dari dalam sebuah device yang telah Soyong berikan. Yunha menegaskan bahwa sebelum Yunha menggunakan pedang ini, dirinya harus mengikuti ujian terlebih dahulu. Dan Yunha menerima tawaran itu. Yunha meminta Yunha untuk berhati-hati saat menggunakan device ini. Yunha lagi-lagi menjawab kalau dia sangat paham. Melihat sikap Yunha yang perhatian kepada sang kakak, membuat Nona Soyong menyebut mereka berdua sebagai anak yang manis. Yunha yang tak tahu kalau Yunha sudah paham atau belum, kemudian mulai menghela nafasnya dan akan memulai ujian kali ini. Yunha nampak mengalirkan energi mananya kepada mana stone tersebut. Dan setelah dirasa sudah cukup, Yunha pun melempar mana stone itu di tempat yang cukup jauh. Nah, secara perlahan, mana stone tersebut kemudian mengeluarkan cahaya biru yang menyilaukan. Dan cahaya itu mampu menerangi sisi bangunan terbengkalai tersebut. Nah, setelah itu, asap hitam pun muncul dan dari dalamnya kemudian keluar seekor monster berkuku tajam dan mempunyai telinga yang panjang. Warna kulitnya merupakan warna pink. Yuna yang awalnya mengatakan sudah siap, kini malah dibuat gemetaran sembari memegang pedang panjangnya. Sementara itu, Yunha di belakang nampak memberikan ekspresi yang biasa-biasa saja. Monster yang keluar itu ternyata adalah monster kecil yang kalau diperhatikan lebih lanjut, penampilannya nampak sangat imut. Monster ini berada di kelas 8 yang disebut dengan Piporori. Yunha yang awalnya gemetaran seketika dibuat kebingungan. Dia berbalik menatap Yunha dan bertanya kalau apakah makhluk itu merupakan seekor monster. Monsternya ternyata terlalu imut. Yunha di sini membenarkan pertanyaan dari Yunha. Makhluk itu adalah seekor monster dan sebutannya adalah Piporori. Dan monster itu berada di kelas 8. Dan Yunha menegaskan bahwa tugas Yunha saat ini adalah membunuh monster tersebut. Yunha tentu saja merasa tidak tega untuk membunuhnya. Yunha pada akhirnya tidak bisa melawan kegigihan dari kakaknya itu untuk menjadi seorang player. Tetapi karena situasinya sudah seperti ini, maka Yunha perlu mengetahui kalau jalan menjadi seorang player itu sangatlah menyedihkan. Yunha di sini nampak berjalan mendekati monster imut itu. Dan monster imut itu pun juga melompat perlahan ke arah Yunha. Yunha yang sudah terpana dengan keimutannya mulai merasa kalau monster itu tidaklah berbahaya. Hal itu menandakan bahwa Yunha saat ini berhasil dibuat lengah. Nah, karena Yunha saat ini sedang lengah, Yunha pun kemudian berlari ke arah Yunha dan menyuruhnya untuk jangan lengah. Yunha menatap ke arah Yunha sembari kebingungan. Di lain sisi, monster yang awalnya imut itu kemudian perlahan mulai merubah auranya. Mulut dari monster imut itu kemudian terbuka dengan sangat lebar dan hendak memangsa Yunha yang ada di hadapannya saat ini. Untung saja Yunha dengan cepat telah memberikan serangan tendakan Bruce Lee-nya kepada monster tersebut yang mengakibatkan monster itu terampas cukup jauh. Dan hanya dengan satu tendangan dari Yunha itu, monster itu pun berhasil dikalahkan. Yunha yang telah menyelamatkan Yunha kemudian berteriak kepadanya untuk jangan lengah seperti itu lagi. Jika Yunha hanya menilai monster dari penampilan luarnya saja, maka Yunha dapat dipastikan akan mudah terbunuh. Yunha yang diteriaki seperti itu oleh Yunha hanya bisa tertunduk dan tidak bisa berkata apa-apa.
Yunha kembali bertanya kalau apakah sang kakak masih bisa melanjutkan atau tidak. Yuna di sini tidak mengatakan apapun kepada Yunha. Yuna hanya mengingat kejadian sebelumnya di mana Yunha dan Kak Julieta terus-terusan melindunginya dari serangan makhluk yang jahat. Yuna tentu tidak ingin menjadi orang yang terus dilindungi. Dirinya juga ingin melindungi orang-orang yang ia cintai. Yuna merasa tidak enak apabila melihat Yunha menanggung semua beban itu. Yuna kembali menjawab pertanyaan dari Yunha kalau dia masih bisa melanjutkan. Yuna di sini bertekad untuk bisa mengatasi rasa takutnya. Singkatnya, setelah Yuna terus-terusan berhasil membunuh monster selanjutnya, ia pun seketika dibuat ngos-ngosan dan pedangnya nampak dipenuhi dengan cairan berwarna ungu. Genggamannya kini sudah tidak kuat lagi, yang mengakibatkan pedang yang ia pegang seketika terjatuh ke tanah, dan kedua kaki dari Yuna juga ikut gemetaran. Berkat pertarungan itu, Yuna pun terjatuh ke tanah dan tidak sanggup untuk berdiri kembali. Nona Soyong tidak menyangka kalau Yuna berhasil melewati percobaan yang ke-15. Dan di samping Nona Soyong, terlihat Yunha yang berlari menuju ke arah Yuna. Yuna yang terduduk sendirian di tanah itu hanya bisa ngos-ngosan sembari menangis. Dia melihat kedua tangannya dipenuhi oleh cairan berwarna ungu. Dan Yunha tentu sangat khawatir dengan mental Yuna saat ini. Setelah Yunha telah tiba, ia pun memeluk sang kakak sembari memberikannya pujian karena telah berusaha dengan sangat keras. Kedua tangan dari Yuna nampak masih gemetaran. Melihat perjuangan Yuna barusan membuat Nona Soyong teringat pada waktu ia melewati masa-masa itu juga. Dia menyadari bahwa dibutuhkan usaha yang sangat sulit untuk bisa berada di posisinya yang sekarang. Soyong mengakui kalau seorang player memanglah harus menjadi kuat. Tetapi jika Yunha memaksa kakaknya untuk langsung membunuh monster seperti itu, maka mentalnya pun juga bisa kena. Soyong di sini menyebut Yunha sebagai anak yang mengerikan. Nah, setelah beberapa hari sejak percobaan itu, di kelas 23 yang merupakan kelas mereka saat ini, kembali kedatangan sang wali kelas yang memberikan sebuah kotak susu kepada para muridnya. Sang wali kelas di sini meminta kepada sang ketua kelas untuk segera keluar dan mengambil kotak susu sesuai dengan jumlah murid yang ada di dalam kelas. Lalu apabila mereka telah selesai mengkonsumsinya, maka mereka dimintai untuk meletakkannya kembali ke dalam kotak box susu sebelumnya. Mereka paham dengan arahan dari sang wali kelas. Setelah itu, ketua kelas kemudian menyuruh teman-temannya untuk berbaris dan membagikan kotak susunya kepada murid yang lain. Masing-masing dari mereka menerima susu dari sang ketua kelas, termasuk Yunha yang saat ini sedang mengucapkan terima kasih. Pembagian susu ini membuat Yunha teringat dengan sosok dari Baekhyun, yang juga dia tidak suka minum susu. Saat itu, Yunha menjadi pembimbingnya dan meminta kepada Baekhyun untuk segera minum susu, agar tubuhnya cepat tumbuh tinggi. By the way, sosok Baekhyun ini telah dijelaskan oleh admin di chapter-chapter awal. Tapi memang dalam ceritanya, Baekhyun ini belum diulas secara lengkap. Yunha yang sedang teringat akan hal itu, kemudian disadarkan oleh Yunhyuk yang memanggilnya dengan cara berbisik-bisik. Yunhyuk nampak memasukkan sebuah benda ke dalam tangan dari Yunha dan menutupinya dengan sangat cepat. Yunhyuk di sini berbisik kepada Yunha untuk cepat mengambil barang yang telah ia berikan itu. Barang pemberian dari Yunhyuk itu membuat Yunha cukup terkejut. Itu adalah sebuah magic item yang bisa mengubah susu biasa menjadi susu coklat. Intinya bubuk coklat lah ya. Yunha di sini bertanya kepada Yunhyuk mengenai dari mana Yunhyuk mendapatkan benda ini. Yunhyuk membalas kalau dia sempat diam-diam membeli benda itu tadi pagi, yaitu pada saat dirinya mengunjungi sebuah toko kelontong. Yunha kembali bertanya kepada Yunhyuk mengenai apa yang terjadi apabila mereka ketahuan oleh Pak Guru. Yunhyuk kembali membalas bahwa seperti yang telah diajarkan oleh Yunha selama ini, mereka sama sekali tidak takut dengan hukuman yang diberikan oleh Pak Guru. Yunha di dalam hati membenarkan perkataan dari Yunhyuk. Sepertinya Yunha tanpa sadar telah merusak pola pikir dari anak ini. Dan karena mereka berdua sudah terlanjur melanggar, Yunha pun meminta benda tersebut dari Yunhyuk dan akan menuangkannya ke dalam susu yang akan mereka minum. Yunhyuk nampak sangat senang sembari memuji bosnya itu. Tetapi, sebelum mereka berdua minum susunya, Yunhyuk terlebih dahulu menyadari pengumuman yang tertera di kotak susu mereka. Yunha yang ikut melihat tulisan pengumuman itu hanya bisa terdiam sebentar. Di kotak susu itu terdapat sebuah permintaan dari sang produsen untuk memanjatkan sebuah doa agar keselamatan dari semua kompatriot yang menderita di Italia bisa berkurang berkat doa anak-anak. Yunha tak menyangka bahwa tahun ini adalah tahun kejadian di mana saudara mereka yang ada di Italia nampak sangat menderita. Setelah jam istirahat telah tiba, Yunha kemudian berjalan sendirian menuju ke kelasnya Yunha. Dan kalau ingatan Yunha tidak salah, kelas Yunha berada di kelas 64. Nah, saat Yunha berjalan menaiki tangga itu, Yunha masih teringat dengan kejadian kemarin. Meski semua percobaan itu dibutuhkan demi sang kakak sendiri, tetapi Yunha tetap merasa bersalah karena telah melihatnya menangis menderita seperti itu. Yunha berharap semoga Yunha tidak merasa depresi.
Nah, saat Yunha sedang berjalan di sudut lorong, dari arah kanannya terlihat seorang senior lelaki yang berambut kuning yang sedang bermain dengan teman-temannya. Dan tanpa sengaja, senior tersebut menabrak Yunha yang sedang berjalan. Karena kedatangan dari Yunha itu, membuat si senior berambut kuning menjadi kesal sembari menatap tajam ke arah Yunha. Yunha yang ditatap tajam seperti itu tentu dibuat ikutan kesal juga. Senior itu menanyakan tentang alasan Yunha datang kemari. Yang jelas-jelas, Yunha bukanlah anak kelas 6. Dan teman-temannya di belakang mulai menghampiri senior berambut kuning tersebut. Yunha di sini nampak sudah muak apabila dirinya terlibat dengan masalah yang aneh lagi. Mendengar Yunha menyebut masalah ini dengan sebutan masalah yang aneh, membuat si senior berambut kuning menjadi tambah kesal. Dan seorang senior yang mengikat rambut atas yang berada di sampingnya memberitahu kepada Yunha kalau apabila Yunha menabraknya, maka Yunha lah yang harus meminta maaf kepadanya. Nah, karena Yunha masih berdiri dengan tenang, senior yang berdiri di sebelah kiri mengatakan bahwa Yunha nampak sombong sekali. Senior itu juga menanyakan tentang kelas berapa Yunha berasal. Yunha yang menatap ke arah senior berambut kuning itu merasa kalau dia terlihat cukup familiar. Dan kalau Yunha tidak salah ingat, senior yang berambut kuning ini adalah Lee Kang-hyuk. Lee Kang-hyuk adalah seorang player yang berhasil mengendalikan dunia gelap di distrik Sungbuk. Meskipun dia bukanlah seorang player yang berbakat, tetapi dia mampu untuk mengetahui kelemahan dari orang-orang. Dan berkat hal itu, ia pun bisa memanfaatkan bawahannya dengan sangat baik. Dan semua informasi mengenai pemukiman kumuh yang ada di distrik Sungbuk berada di bawah kendali organisasi milik Kang-hyuk ini. Sepertinya, Kang-hyuk sudah hidup di distrik itu sedari ia masih kecil. Yunha juga menanyakan di dalam hati kalau apakah hal itu jugalah yang menjadi alasan mengapa ia bisa mendirikan grup intelijen di sini. Karena Yunha tidak menjawab apa-apa saat ditanya oleh para senior sebelumnya, senior yang mengikat rambutnya ke atas kemudian mulai mendorong tubuh belakang Yunha, sembari berkata kalau bocah zaman sekarang sungguh nampak sangat sombong. Bukan hanya didorong saja, kerah baju dari Yunha bahkan ikut diangkat oleh si senior berambut kuning tersebut. Dan perlahan semakin banyak orang yang menonton dan memberikan dukungan kepada Kang-hyuk untuk menghajar bocah sombong itu. Kang-hyuk menegaskan bahwa dia memang sedari awal ingin melakukan hal tersebut. Melihat kalau penonton semakin banyak yang berdatangan, membuat kedua senior yang ada di belakang meminta kepada mereka semua untuk jangan melapor kepada guru. Sementara itu, Yunha saat ini sedang merasa kebingungan mengenai apa yang harus ia lakukan kepada senior-senior yang berlagak kuat itu. Yunha kepikiran kalau apakah dia harus mengancamnya sedikit. Dan di saat yang bersamaan, aliran mana biru yang kuat kemudian datang dari arah belakang Yunha. Itu adalah aliran mana dari Yunha sendiri yang akan ia gunakan untuk mengancam si senior berambut kuning tersebut. Nah, saat si senior hendak melayangkan pukulannya ke arah Yunha, aliran mana berwarna biru itu pun kemudian ikut berubah menjadi sebuah jentikan jari yang amat besar. Namun saat serangan Yunha hampir mengenai si senior berambut kuning itu, seorang anak perempuan berambut kuning, yang tentu saja kita ketahui dia adalah Yunha, telah datang dari arah kejauhan untuk menghentikan tindakan dari Kang-hyuk yang hendak menyakiti adiknya Yunha. Dia tanpa takut kemudian berteriak kepada Kang-hyuk untuk menghentikan tindakannya itu. Yang alhasil, pukulan dari Kang-hyuk itu pun hampir saja mengenai wajah dari Yunha. Yunha yang menyadari suara dari Yunha, kemudian mulai menghilangkan energi mana yang ada di belakangnya. Mendengar teriakan melengking dari Yunha itu, membuat Kang-hyuk yang ada di depan mulai menurunkan Yunha ke lantai dengan perlahan. Setelah itu, ia pun berbalik melihat ke arah Yunha dengan wajah yang memerah. Melihat Kang-hyuk yang seketika membuat raut wajah terpana seperti itu, tentu membuat Yunha merasa cukup terkejut. Yunha telah datang sembari menaruh kedua tangannya di atas pinggulnya dan memberikan tatapan tajam ke arah Kang-hyuk. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa tinggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gua Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.